Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heriadi di sini, adik-adik. Jadi, kali ini kita akan belajar teknologi layanan jaringan. Jadi, pertemuan pertama kita tentang pengantar komunikasi data. Oke, kita akan belajar tentang komunikasi data terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi, komunikasi data ya. Jadi adik-adik, kita akan belajar komunikasi data. Komunikasi data itu apa? Nah, dari sisi kata, ini ada dua kata ya. Jadi ada komunikasi dengan data. Oke, seperti itu. Nah, komunikasi itu apa? Jadi komunikasi itu berbicara ya. Berbicara, terus ada yang mendengar, ada yang berbicara, itu komunikasi. Jadi seperti itu. Atau kalau di bahasanya, itu bisa juga bertukar informasi. Seperti itu ya. Bertukar informasi. Ya, bertukar data. Seperti itu. Nah, karena data itu sendiri merupakan informasi atau pesan yang dipertukarkan antar dua atau lebih perangkat. Ya, jadi komunikasi itu terjadi apabila dianalogikan itu seperti kita komunikasi antara dua orang ya, dua orang atau lebih. Kalau satu orang kan nggak mungkin. Nah, nanti kan dikira gila ya kalau ngomong sendiri gitu. Dua orang itu komunikasi ya. Ya, itu disebut komunikasi. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi istilah, secara istilah ya, arti secara istilah, komunikasi data adalah pertukaran informasi. Ya, pertukaran data tadi ya. Pertukaran informasi antara dua perangkat atau lebih. Ini informasi ini bisa data ya. Ini bisa data. Oke, bisa data. Tukaran data antar dua perangkat atau lebih melalui media transmisi atau penghubung. Seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai situ dulu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ada parameter. Sorry ya, ini salah tulisan ya. Parameter ya. Parameter. Parameter. Oke, parameter dalam komunikasi data. Nah, yang pertama itu ada tujuan atau penerima informasi harus benar dan sesuai ya. Jadi tujuan atau penerima informasi itu harus benar. Tujuan penerima informasi harus benar ya. Harus benar sesuai. Seperti itu. Sesama manusia misalnya, sama orang. Nah, itu tujuan informasinya ya. Seperti itu. Harus benar. Kemana tujuannya. Yang kedua, data tidak boleh diubah. Data tidak boleh diubah ya. Diubah itu tidak boleh. Tidak boleh diubah. Nah, kemudian ada delay. Nah, delay ini apa? Delay itu waktu pengiriman ya. Jadi dia harus cepat. Minimal dia 0 second, 0 detik ya. 0 second, 0 detik. Ya. Semakin kecil semakin bagus. Seperti itu. Ya, saya jelaskan sedikit. Oke, saya jelaskan aja sedikit ya. Saya jelaskan sedikit. Jadi ada ya, tadi itu delay itu data dikirim itu harus cepat ya. Jadi delay data dikirim harus cepat. Ya, data dikirim harus cepat. Jadi ada tipe-tipe data ya, tipe-tipe data yang harus dikirim cepat ya, harus dikirim cepat. Apa misalnya? Misalnya video ya. Video. Ini harus membutuhkan waktu yang cepat ya. Video. Kenapa video? Misalnya kita streaming YouTube ya, kita nonton YouTube, itu kalau tidak pengirimannya cepat ya datanya, itu akan terjadi namanya loading misalnya ya. Di loading dia lama data itu untuk dikirimkan. Nah, ini apanya yang bermasalah seperti itu.
Kalau waktu pengirimannya tidak cepat, kita tidak bisa untuk nonton YouTube secara maksimal. Kita tidak bisa nonton YouTube dengan puas ya, seperti itu. Audio misalnya, itu juga membutuhkan waktu yang cepat. Jadi delaynya ya atau waktu pengiriman harus cepat. Kenapa? Misalnya kita teleponan ya. Kita teleponan terus kita mau bilang saya lagi di sini gitu. Tapi sampai dia di penerima misalnya eh, saya dengan Indah misalnya ya. Saya teleponan sama Indah, Indahnya tidak mendengar ya apa yang saya bilang. Jadi saya bilang misalnya eh, saya lagi di sini gitu. Tapi yang sampai di Indah cuma sa, ya seperti itu ya. Tidak sampai semua kata-katanya seperti itu. Nah, itu jadi ada delay. Waktu pengiriman harus harus cepat seperti itu. Oke. Saya rasa di sini paham dulu untuk delay. Nah, kemudian ada jitter ya. Jitter ini variasi waktu pengiriman. Jadi variasi dari delay itu. Dia juga harus kecil ya. Saya jelaskan lagi jitter itu seperti apa. Oke, jitter. Oke, jitter ya. Jitter. Oke, sebentar. Jitter. Nah, jitter ini misalnya ini ada ya TX ya. Di sini RX. Nah, TX RX transmitter receiver ya. Nah, misalnya di sini ada data pertama yang dikirimkan ke RX. Ya, ini membutuhkan delay atau waktu pengiriman itu 2 detik, misalnya 2 second. Kemudian data kedua dikirimkan. Ya, ini membutuhkan waktu 2 detik juga. Seperti itu. Ya, delaynya 2 detik. Oke, data ketiga misalnya dikirimkan lagi. Itu membutuhkan waktu lebih lama, yaitu 4 detik. Ya, 4 second. 4 second ya. 4 detik. Nah, ini delay ya. Ini delaynya. Ya, ini delaynya. Jitternya apa? Jitter itu variasi waktu ya. Kalau dirumuskan bisa jadi delta T. Misalnya delta T1 itu pengurangan ya. Sama dengan waktu pengiriman dari data yang kedua dikurangi dengan data pertama. Seperti itu. Jadi 2 detik dikurangi dengan 2 detik. Sama dengan 0 ya. 0 detik, 0 second. Nah, ini namanya konstan ya. Konstan. Apa konstan? Karena dia membutuhkan waktu 0 detik. Kalau tidak 0 detik, tidak konstan. Seperti itu. Oke. Jadi misalnya delta T2 itu sama dengan paket data ketiga dikurangi data kedua. Ya. Sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 detik. Sama dengan 2 second. Nah, ini tidak konstan. Seperti itu. Ya. Saya rasa bisa dipahami sampai sini. Ini variasi waktu, ini jitter ya. Ini jitter. Jadi jitter pertama itu 0 detik, jadi dia konstan. Setelah ada 2 juga 2 detik. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, itu ya jitter. Ya, jadi dia juga harus kecil. Ya, harus konstan ya, konstan. Oke. Sampai sini paham ya? Itu parameter. Kemudian kita lanjut lagi. Oke, ada komponen komunikasi data. Nah, komponen komunikasi data itu ada 5 ya, 5 komponen utama pada komunikasi data. Jadi komponen itu apa-apa bisa dibilang syarat yang harus dipenuhi ya. Bisa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa terjadinya komunikasi data.
Seperti itu. Nah, jadi ada 5 komponen utama pada komunikasi data. Itu pertama ada sumber. Nah, sumber atau transmitter ya, sumber atau transmitter. Harus ada sumbernya. Dari mana data itu dikirimkan. Seperti itu. Terus yang kedua ada media transmisinya. Nah, harus ada medianya. Ini ya, medianya ini, medium ya. Nah, medium itu atau media transmisi itu bisa kabel twisted pair. Nah, ini biasanya kabel UTP ya, UTP atau STP gitu ya, twisted pair. Nah, bisa FO atau fiber optik. Nah, kalau fiber optik itu menggunakan gelombang cahaya ya, jadi mengantarkan eh, cahaya atau optik kaca ya, kecepatan cahaya untuk menyampaikan sinyal itu atau mendistribusikan sinyal seperti itu. Nah, kemudian ada koaksial, kemudian ada menggunakan juga nirkabel atau gelombang radio ya. Nah, ini bisa wireless, bisa juga satelit, bisa juga kayak teknologi sekarang itu ada 4G ya. Kalau dulu ada 3G, ada 2G seperti itu. Sekarang sudah mau lagi ada 5G ya. Itu ya, gelombang radio. Ya, bisa juga pakai antena grid. Ya, itu nama-namanya media. Ya, nama medianya ya. Jadi, adik-adik yang belum tahu, ya teknologi 4G itu juga merupakan medianya. Media untuk berkomunikasi seperti itu. Nah, yang ketiga ada tujuan pastinya ya. Harus ada penerima informasi atau receivernya atau penerima data itu. Nah, jadi yang keempat ya tentunya harus ada informasi yang berupa data ya atau layanan yang dibagikan. Seperti itu ya. Jadi di sini ada data. Data itu kan bisa berupa macam-macam ya. Ada teks, ada gambar, ada audio dan video seperti itu. Itu data. Jadi misalnya kita mau em, mengirim atau menerima layanan ya. Kita mau meminta layanan ya, meminta layanan misalnya kita jadi klien, kita mau minta layanan ke server misalnya server Google, kita mau mencari sesuatu di Google nih, mau mencari informasi misalnya informasi tentang eh ayam misalnya. Dan nanti akan diberikan informasi tentang ayam itu kita ketikkan ayam, meminta layanan tentang informasi ayam, terus nanti akan dikirimkan oleh server Google tentang deskripsi ayam dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Itu data. Nanti dikasih teks, dikasih gambar, dikasih suara ayamnya, dikasih video juga tentang ayam seperti itu ya. Oke, yang terakhir harus ada protokol ya. Ya. Nah, ini message ini juga data ya, data. Bisa juga data. Data itu message kalau bahasa komunikasi datanya ya. Message pesan itu merupakan data juga. Nah, oke, yang terakhir ini protokol ya. Protokol ini apa? Kalau diterjemahkan ini bisa juga aturan ya. Aturan ya, harus ada aturan. Sorry, tulisannya agak jelek ya. Aturan. Kemudian bisa juga misalnya bahasa ya. Bahasa. Ya, bisa dianalogikan seperti itu bahasa. Jadi kalau kita berkomunikasi bahasanya harus sama. Misalnya seperti itu ya. Misalnya kita komunikasi sekarang nih. Kan kalau banyak orang yang nonton video saya misalnya, itu kan berbagai macam daerah ya di seluruh Indonesia gitu. Kalau saya pakai bahasa saya yang di Lombok itu pakai bahasa Sak, banyak yang tidak mengerti kan, karena akan ditonton misalnya di seluruh Indonesia misalnya seperti itu. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, tentunya seluruh orang di Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, maka akan mudah untuk dimengerti karena satu bahasa seperti itu. Jadi ya aturannya bahasanya harus sama seperti itu ya. Itu contohnya. Nah, nanti untuk di jaringan protokolnya
harus sama. Misalnya protokolnya bisa IP-nya harus sama seperti itu ya. Internet protokolnya harus sama ya, seperti itu. Oke, sampai sini saya harap paham ya. Nanti kalau ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, bisa di kolom komentar ya. Kemudian kita lanjut lagi ke aliran data. Nah, aliran data ya. Aliran data di sini kita lihat lagi ada aliran data. Ada aliran, ada data. Nah, aliran itu apa? Aliran ini bisa juga berarti arah ya. Arah. Arah data. Arah data. Berarti data, informasi, arah, informasi atau data itu dikirimkan, dikirim. Dikirim. Oke. Arah data itu dikirim. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi ada data yang arahnya dikirim ya, itu satu arah ya. Berarti ini ya, panahnya satu arah dari transmitter TX ke RX, dari tujuan ke penerima ya. Ini satu, ini dua ya, dari komputer satu ke komputer dua, dari pengirim ke penerimanya itu hanya satu arah komunikasi datanya. Ya, lihat tanda panahnya di sini ya, satu arah. Jadi ketika dia mengirimkan data ya, misalnya itu cuma satu arah. Misalnya kayak televisi ya, televisi itu memberikan informasi satu arah atau simplex ya. Radio juga seperti itu. Nah, misalnya kalau di komputer, keyboard ya, keyboard itu memberikan informasi ya dari pengirim ya ke penerima informasi itu ya. Jadi keyboard itu kan kita misalnya ngetik sesuatu, nah nanti akan diterima ketika kita di atau dimunculkan ya di layarnya. Dimunculkan di layarnya, diproses di CPU-nya seperti itu. Jadi apa yang ini nggak bisa kan kalau dibalikkan lagi ya ke dua arah gitu untuk dikomunikasikan. Jadi dia hanya bisa menerima informasi seperti itu ya, satu arah. Oke, jadi receiver itu penerima informasi atau penerima data itu cuma hanya bisa menerima saja, tidak bisa membalas ya. Itu satu arah. Kemudian lanjut lagi aliran data eh, yang aliran data ini simplex, half duplex ya. Oke, ini half duplex ya, ini salah ya. Ini half duplex. Mohon maaf, saya salah menaruh keterangan ya. Jadi ini yang half ya, half half duplex. Jadi ini dua arah ya, panahnya di sini dua arah secara bergantian. Nah, jadi ini TX, ini TX, ini RX. Ini mengirimkan informasi terlebih dahulu. Contohnya kayak HT ya, HT, Hoki Talkie ya. Siapa yang tahu? Nah, jadi ini kan biasa siap 86 gitu. Atau enggak yang ikut organisasi, misalnya ada pramuka dan sebagainya, itu kan menggunakan HT. Nah, nanti ketika si pengirim berbicara ya, dia harus ditekan dulu HT-nya baru dia ngomong. Nah, si penerima dia tekan dan mendengarkan gitu. Nggak bisa dia langsung ngomong, dia nunggu dulu
pengiriman datanya, pengiriman informasinya, baru dia bisa balas ketika sudah sampai seperti itu. Jadi dia dua arah tapi secara bergantian. Nah, itu half duplex. Nah, kemudian yang terakhir ya ada yang full duplex ya, full duplex. Mohon maaf ini ya. Mohon maaf, ini full duplex. Nah, full duplex ini dua arah secara bersamaan. Seperti itu ya. Dua arah secara bersamaan. Nah, ini ya dua panahnya ya. Dua arah secara bersamaan. Seperti itu. Nah, ini komputer itu menggunakan full duplex ya. Full duplex komputer ya. PC. Nah, jadi untuk bertukar data itu secara bersama sudah bisa. Oke. Nah, itu dulu untuk pengantar. Saya harap adik-adik paham dulu sampai sini. Nanti ya diingat komponen itu ya, komponen data. Data itu apa dan sebagainya. Oke, saya rasa sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.